Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus pasal 16 ayat 15 sampai dengan 18. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus bangkit dari antara orang mati, menampakkan diri kepada ke-11 murid, dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah pewarta handal. Pada hari ini, gereja merayakan pesta bertobatnya Rasul Paulus. Selama 30 tahun setelah peristiwa Pentakosta, Paulus yang saat itu masih bernama Saulus menganiaya orang-orang Kristen awal di Yerusalem. Ia pun menyaksikan peristiwa pembunuhan atas diri Santo Stefanus Martir, seorang diakon yang penuh hikmat dan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Pada waktu itu, Paulus pergi ke Damsyik untuk menangkap orang-orang Kristen yang ada di sana. Namun, apa yang terjadi padanya? Di tengah perjalanan, ia dihadang oleh Yesus dengan suatu pancaran cahaya ajaib dari langit yang membutakan matanya. Ia reba di tanah, dan berserulah Yesus dari dalam cahaya itu, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Saulus menjawab, "Siapakah engkau Tuhan?" "Akulah Yesus yang engkau menganiaya itu." Kepada Yesus, Saulus bertanya, "Tuhan, apa yang kau kehendaki aku perbuat?" Pertanyaan inilah yang mengantar Paulus ke gerbang tugasnya yang baru, yaitu sebagai rasul misioner kepada seluruh bangsa. Ia tidak lagi menjadi penganiaya Yesus atau orang-orang Kristen, tetapi menjadi pewarta Yesus yang paling unggul berdasarkan pengalaman hidupnya. Ia kemudian tampil sebagai rasul yang paling unggul dan yang paling berpengaruh besar di kalangan bangsa kafir. Dialah pewarta Injil dan pendiri gereja-gereja di antara bangsa-bangsa kafir. Paulus yang kita pestakan pertobatannya hari ini adalah mengawali hidup sebagai orang yang berseberangan dengan kehendak Allah. Dia seorang yang paling membenci Kristus dan para pengikutnya. Sehingga dengan penuh amarah dia mengejar
dan berusaha memusnahkan para pengikut Kristus. Namun Allah yang Maha Kasih menangkap dan menjungkil balikan dia dengan peristiwa dahsyat dalam perjalanan ke Damsyik. Hati yang penuh amarah dan kebencian itu dicairkan, dan kemudian dia bertobat serta menjadi pengikut Kristus yang militan. Peristiwa pertobatan itu telah membakar dirinya dalam api cinta kasih Kristus. Dia diperbarui dan dimurnikan dalam semangat Kristus sendiri. Saudara-saudari, dalam Injil hari ini juga mengisahkan tentang perintah dan perutusan Yesus kepada para muridnya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Yesus pun menyatakan tanda-tanda bagi orang-orang yang percaya, yaitu mereka akan mengusir setan-setan demi namanya, berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru, memegang ular, dan sekalipun meminum racun, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan menyembuhkan orang sakit, dan lain. Perintah dan perutusan Yesus tersebut bagi Paulus adalah seakan menjadi semakin mendarah daging dalam hidup dan pelayanannya. Dan sungguh pada akhirnya dia pun menjadi pewarta Injil yang unggul dan andal. Melalui peristiwa pertobatan Santo Paulus Rasul ini, marilah kita menyadari panggilan pertobatan dan perutusan dalam diri kita masing-masing. Kita semua dipanggil dan dimurnikan oleh Allah untuk menjadi pewarta-pewarta kebenaran Injil. Untuk itu, kita mesti menyerahkan diri dan membiarkan cintanya membakar semangat hidup kita dan pelayanan kita. Kita berani ambil bagian dalam karya agung Kristus dengan setia dan tekun mewartakan Injil. Kita mengalaskan dan melebur karya-karya kita dengan rancangan Tuhan sehingga memancarkan kebaikan. Kita tetap setia menanggung penderitaan demi pewartaan Injil. Pada pesta pertobatan Rasul Paulus ini, marilah kita mendoakan bagi semua orang yang belum mengenal Yesus dan Injilnya, agar mereka pun memperoleh keselamatan dalam Kristus serta kemuliaan kekal. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati, dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersama-Mu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.